Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran tema 8, subtema 1, materi Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Simak video pembelajaran berikut ini sampai akhir ya. Pada penjelasan pertama, Ibu akan menjelaskan tentang teks non-fiksi dan teks fiksi. Teks non-fiksi yaitu merupakan sebuah karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau bisa juga kita sebut dengan fakta. Kemudian teks fiksi, teks yang berisi cerita rekaan dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Berikut struktur teks non-fiksi. Pertama, urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa yang telah terjadi. Kedua, peristiwa disampaikan secara berurutan. Ketiga, peristiwa juga dapat disampaikan dalam bentuk peta pikiran. Struktur teks fiksi. Pertama, berdasarkan peristiwa dan kejadian yang bersifat imajinatif. Kedua, memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Berikut contoh teks non-fiksi dengan judul Daur Air. Perhatikan ya anak-anak, sebagian besar permukaan bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, bumi sering disebut planet berair. Semua air hujan yang jatuh di permukaan bumi hanya sepertiganya yang mengalir ke sungai dan kembali ke laut. 2/3 sisanya meresap ke dalam tanah dan batu-batuan. Air yang meresap itu berada di dalam tanah selama bertahun-tahun sebagai air tanah. Air tanah tersebut akan keluar dalam bentuk mata air dan sumur. Air menguap karena adanya sinar matahari. Uap air berkumpul menjadi satu, membentuk awan. Kemudian awan menjadi dingin, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air itulah yang akhirnya jatuh menjadi air hujan. Sebagian hujan yang jatuh di daratan kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sebagian lagi tertampung di danau atau sungai. Air tersebut selanjutnya mengalir menuju ke laut. Saat terkena sinar matahari, sebagian kecil air laut menguap. Lalu terjadi lagi rentetan peristiwa di atas. Peristiwa peredaran air dengan berbagai perubahan wujud yang terjadi secara berulang di alam dinamakan daur air atau siklus air. Setelah kita membaca contoh teks non-fiksi yang berjudul Daur Air, kita dapat membuat peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran atau yang sering disebut mind mapping adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Berikut Ibu sajikan contoh peta pikiran dari teks non-fiksi yang berjudul Daur Air. Contohnya, kita buat peta pikiran dengan beberapa pertanyaan yang sudah kita buat dalam bentuk diagram. Misalnya, peristiwa apa yang terjadi? Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Dan apa penyebab peristiwa itu terjadi? Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi IPA ya. Tentang air sebagai sumber kehidupan. Di bumi, badan air terbesar terdapat di laut sebesar 97%. Dan sisanya sebesar 3% adalah air tawar yang kita gunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Air tawar adalah air yang paling penting untuk kesejahteraan kita dalam kehidupan manusia,
Air tawar digunakan untuk minum, mengolah makanan, mandi, energi, transportasi, pertanian, industri, dan rekreasi. Air adalah komponen penting dan terbesar dalam tubuh hewan. Air sangat dibutuhkan dalam proses pencernaan, pengaturan tekanan osmosis darah, mengalirkan nutrisi, hormon, dan zat lain yang diperlukan tubuh. Sedangkan pada tumbuhan, air digunakan sebagai media untuk fotosintesis. Perhatikan kembali ya anak-anak. Berikut Ibu sajikan skema tentang siklus air. Secara garis besar, siklus air terjadi melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, terbentuknya awan, dan terjadinya hujan. Perhatikan ya anak-anak, air sungai, air danau, air laut akan menguap pada saat terkena sinar matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Kumpulan uap air yang berasal dari permukaan bumi akan naik ke udara dan terbentuklah awan. Kumpulan uap air akan terjadi pengembunan. Saat terjadi pengembunan, maka uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Dari titik-titik air itulah akhirnya terjadilah hujan. Air hujan turun kembali ke permukaan bumi, dan begitulah seterusnya. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan siklus yang tidak berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air melibatkan adanya pertukaran energi panas yang dapat menyebabkan perubahan suhu di bumi. Adanya siklus air ini dapat menyebabkan terjadinya suhu seperti suhu dingin maupun suhu panas. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke pembelajaran SPDP tentang tangga nada. Tangga nada merupakan hasil perpaduan atau susunan nada-nada. Tangga nada dibagi menjadi 2. Ada tangga nada diatonis dan ada tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis itu terdiri atas 7 buah nada yang memiliki jarak 1,5. Tangga nada diatonis dibagi kembali menjadi 2 kelompok, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis memiliki 5 nada pokok. Tangga nada pentatonis dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu tangga nada pelok, memiliki karakter syahdu, hormat agung dan penuh hikmat, dan tangga nada slendro, memiliki karakter dinamis, semangat, dan gembira. Perhatikan kembali ya anak-anak, berikut Ibu sajikan gambar tangga nada mayor dan gambar tangga nada minor. Pada tangga nada mayor itu merupakan tangga nada diatonis yang susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian pada tangga nada minor merupakan tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang teks non-fiksi dan teks fiksi, kemudian tentang siklus air dan pengaruh siklus air bagi kehidupan, dan tentang tangga nada. Ibu berharap kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini. Pada akhir video pembelajaran ada tugas untuk kalian, kerjakan di buku PS kalian masing-masing dan kumpulkan di Google Classroom masing-masing. Ibu ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan dan senantiasa berdoa semoga pandemi COVID ini segera berakhir.
dan kita dapat belajar kembali di sekolah. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.